谁是？你又是何人？污蔑之身！最是冥顽。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana puasa ke-23 ini? Masih aman? Atau bahkan bolong semua? Dan oke guys, seperti yang sudah Mimin infokan kemarin di tab komunitas, jika setelah Mimin menimbang dan berpikir secara seksama, akhirnya Mimin memutuskan melanjutkan alur cerita Perfect World di channel ini. Dan buat kalian yang sering nanya, Bang Solen kok gak ada? Bang kok gak upload Solen? Makanya baca tab komunitas. Sat! Kan udah dibilang kalau Mimin bakal upload Solen ke channel yang satunya untuk 3 bulan ke depan. Dan ini nih nama channelnya biar kalian lebih jelas. Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 106. Yang mana pada Perfect World episode 106 ini menceritakan Xiao yang bertarung melawan dewa terkuat nomor 2, yaitu dari kerajaan Celestial. Namun di sini muncullah hantu Tuan Gui yang ternyata ingin balas dendam kepada kerajaan Celestial. Dan seperti apa cerita selengkapnya, jangan lupa di like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Mengetahui Ching Feng berada di desa batu, di sini pun Xiao langsung ikut kembali ke desa batu. Namun di sini dia terkejut karena melihat tubuh Mao Qiu dan Xiao Hong yang terlihat terluka begitu parah. Di sini Xiao sangat bersedih dan teringat di mana pertama kali dia bertemu dengan Xiao Hong dan Mao Qiu. Xiao pun meneteskan air mata karena di sini Xiao pun tak ingin mereka berdua mati. Namun saat diperiksa, Xiao pun tahu jika ternyata mereka masih mempunyai kesadaran spiritual. Dan saat Xiao menjelajahi lautan kesadaran Mao Qiu, di sini Xiao melihat pertarungan mereka berdua melawan dewa terkuat dari alam atas, yaitu dari sekte kondensasi emas. Dan mereka pun terpaksa menggunakan harta pengorbanan leluhur desa batu agar bisa mengalahkan orang tersebut. Menyadari hal tersebut, Xiao pun yakin jika mereka masih ada harapan untuk disembuhkan. Maka dari itu Xiao pun langsung mengeluarkan tungku kecil dan memberikan 2 tetes getah emas dari pohon Dewa Matahari kepada mereka. Dan mereka akan pulih dengan sempurna dalam waktu setengah tahun jika mereka beristirahat dengan baik. Di sini para penduduk desa batu pun juga terlihat cemas melihat keadaan mereka berdua. Sementara di tempat lain terlihat sebuah altar di tengah hutan. Di situ ternyata masih ada 3 dewa dari alam atas yang masih tersisa. Di sini mereka sedang membicarakan orang dari sekte kondensasi emas yang terlalu terburu-buru pergi ke domain gurun dan bertindak sendiri. Sedangkan Yang Li dan kedua orang kemarin yang terlihat serakah dengan harta Xiao. Di sini seseorang dari kerajaan Celestial tahu jika pasti ada beberapa cara yang tersembunyi pada diri Xiao. Karena mampu bertahan hidup sampai sekarang, apalagi Xiao belum pernah melawan orang yang menyalakan api ilahi. Di sini orang itu berkata, dia tahu dari Aula Butian jika ternyata Xiao ini adalah keturunan dari salah satu murid yang mereka tinggalkan. Maka dari itu, orang tersebut tahu tempat yang cocok untuk dia serang terlebih dulu. Tak lama kemudian di Aula Putian, terlihat Xiao Tian dan Xiao Yuyun pun keluar karena ada sesuatu yang terjadi. Di sini mereka pun menyadari jika ada musuh di atas mereka, bahkan musuh mereka sudah berada di ranah Divine Flame. Namun ternyata tubuh mereka langsung terlilit oleh sebuah kekuatan yang membuat mereka berdua tak bisa bergerak. Sementara di desa batu, Mao Qiu yang sudah sadar pun memberitahu jika Ching Feng yang menyuruhnya untuk membawa tungku obat tersebut untuk bertahan.
Di sini Xiao pun bermaksud meminta tungku tersebut untuk dia gunakan membunuh sisa dewa dari alam atas tersebut. Namun Mao Jiu menjelaskan jika permukaan tungku retak dan menjadi tulang tungku putih setelah mengubah master kondensasi emas menjadi abu dengan api pilnya. Dan setelah itu tungku api tersebut lenyap. 拿出来，我拿着。我是打算防御用的。然后 Mendengar hal tersebut, Xiao pun hanya bisa pasrah dan hanya bisa berjuang keras tanpa harus mengendalikan harta pusaka. Di sini Mao Jiu berkata, jika Xiao masih ingin melawan sisa para dewa tersebut, itu sama halnya dengan bunuh diri. Dan Jing Feng juga meminta Xiao tak mengambil resiko lagi, karena sebenarnya dia berpikir jika Xiao sudah mati. 挑战其他几个神的主意吧，你不是还在打？ Namun di sini Xiao berjanji tak akan mati sebelum mengalahkan mereka dan langsung meminta tombak ilahi pelindung negara dan pedang roh dewa yang Xiao pinjamkan kepada mereka berdua. Karena kali ini Xiao punya sebuah rencana. Namun tiba-tiba Peng Jiu datang dan melaporkan jika Pavilion Putian diserang. Dengan cepat Xiao pun langsung menuju Pavilion Putian dan melihat Xiao Tian serta Xiao Yuyun yang terikat oleh sebuah formasi. Di sini Xiao merasakan jika orang di depannya lebih kuat dari Yang Li dan yang lainnya yang sudah Xiao temui. Bahkan Xiao merasakan adanya bidang yang tak terlihat. Di sini Xiao pun langsung bertanya siapa orang di depannya. Dan di sini orang itu dengan bangga memperkenalkan jika dirinya adalah Yin Yi dari kerajaan Celestial. 你就是小石。 Xiao pun langsung ingat jika pengorbanan darah kemarin dibuat oleh kerajaan Celestial. Dan menurut Yin Yi, hal tersebut ternyata untuk mencari peluang di alam bawah seperti halaman suci kuno. 银翼， Di sini Yin Yi berusaha menyerang dan Xiao pun berusaha kabur. Namun di sini Xiao baru sadar jika kecepatannya menurun saat berada di dalam bidang tersebut. Dan di sini Yin Yi pun langsung menyerang Xiao. 此处有伤。你死前可愿告诉我？长于这种速度会变慢。 Namun untungnya dengan jimat yang dia punya di sini Xiao mampu berpindah tempat dengan cepat. Dan dugaan Yin Yi sangat benar jika Xiao yang berada di ranah penghimpun formasi belaka ternyata memiliki metode kecepatan ekstrim. Namun alasan ketiga orang kemarin terus mengejar Xiao, pasti ada harta langka di tubuh Xiao. 素质法，想必你。不过他们为何要跟你？ Di sini Xiao pun terkejut karena Yin Yi tahu semua yang terjadi. Padahal Xiao hanya baru menghindari satu serangannya saja. Dan Xiao baru sadar jika Yin Yi tak hanya kuat melainkan pemikirannya juga sangat mendalam. Di sini Yin Yi pun langsung mencoba menyerang Xiao. Di sini Xiao pun sadar jika jebakan tak berguna pada Yin Yi ini. Maka dari itu Xiao pun langsung menggunakan tubuh emas abadinya. 不灭之身。 Bahkan di sini pedang andalan Xiao langsung bisa tepat menahan pedang Yin Yi ini. Melihat tubuh emas keabadian yang lengkap tersebut, tak heran jika Yang Li dan yang lainnya tertarik dan menginginkannya sampai mereka bertiga mati. Karena ternyata masih ada harta tersebut di alam bawah. Dan menurut Xiao ternyata sebenarnya harta tersebut masih belum lengkap. Hanya saja sudah diperbaiki dan ditingkatkan dengan batu rune fonik yang membuat seakan-akan baju tersebut lengkap. 是修复升级。 Namun di sini Yin Yi ini sangat yakin jika Xiao tak akan mampu melawan dewa meskipun menggunakan armor tersebut karena Xiao yang hanya di ranah penghimpun formasi. Di sini Yin Yi hanya meminta 3 hal, yaitu pertama meminta Xiao memberitahu lokasi persis dari halaman suci kuno, kedua dia meminta armor tubuh emas abadi Xiao, dan ketiga dia meminta Xiao bunuh diri. 自裁，交出不灭金身战衣，告诉我上古圣院的具体位置。 Xiao pun merasakan jika setelah serangan tadi pedang rusak di tangannya bereaksi. Dan di sini Xiao pun kembali berduel dengan Yin Yi ini. Di sini Yin Yi mengeluarkan kekuatan besarnya karena merasa Xiao sangat keras kepala. Dan Xiao dengan teknik kunpengnya dengan cepat langsung berusaha menahan serangan tersebut yang dia fokuskan ke dalam pedang rusaknya. Merasakan serangan Xiao, Yin Yi berkata jika serangan itu seperti serangan orang idiot yang mendirikan Pavilion Putian. Di sini Xiao bertanya apakah yang dimaksud Yin Yi ini adalah kakek hantu. Namun di sini Yin Yi tak tahu namanya dan hanya tahu siapa yang membunuhnya karena orang itu adalah orang yang sangat kuat di kerajaan Celestial. Mendengar itu, Xiao sadar jika pantas saja pedang itu bereaksi sendiri karena ternyata pedang tersebut ingin balas dendam. Dan di sini pun Xiao menantang untuk bertarung sampai mati. Kemudian di sini pun duel kembali dilanjutkan. 原来是想复仇，怪不得断剑自发颤抖。好，
Dan ternyata di sini Yin Yi sudah menjebak Xiao agar Xiao bisa terkena rune pembelit getah pemusnah saat Xiao marah tadi. Dan hal itu pun sama persis dengan yang mengikat Xiao Tan dan Xiao Yuyun. 缠绕消磨泯灭。施展搜魂之术，我会留下你的头颅。 Xiao yang sudah mulai tak bisa apa-apa merasakan di sini bidang dari pedangnya berubah. Dan tiba-tiba muncullah sebuah serangan ke arah Yin Yi ini dan menjadi sesosok kakek Gui dari pedang tersebut. Melihat hal tersebut, Xiao pun langsung memberikan hormat kepada leluhur pavilion putihan tersebut. Yin Yi yang melihat Master Gui terkejut karena dia belum mati, apalagi Master Gui ini hanyalah orang buangan di kerajaan Celestial. Namun di sini Master Gui mengakui jika wujudnya hanyalah kehendak obsesi yang bertujuan untuk memutuskan hubungan dengan kerajaan Celestial. Dan wujud inkarnasi terakhir Master Gui ini bisa tercipta setelah merasakan kekuatan hukum dari kerajaan Celestial. Namun sayangnya di sini Tuan Gui hanya bertemu junior tanpa nama seperti Yin Yi ini. Namun di sini Yin Yi yang angkuh merasa dirinya bisa menghancurkan kehendak obsesi tersebut, seperti halnya kerajaan Celestial yang bisa membunuh Master Gui waktu itu dengan mudah. Dan di sini Yin Yi pun berusaha langsung menyerang Master Gui. Namun di sini Master Gui langsung kembali mengambil dan mengontrol pedang miliknya, yaitu pedang rusak yang dipakai Xiao, dan langsung menebaskannya. Di sini Master Gui berkata, jika dewa palsu sekelas Yin Yi beraninya ingin menghancurkan bentuk obsesi dari Tuan Gui ini. Namun dengan cepat, Yin Yi ini berusaha menghimpit Master Gui dengan tekniknya untuk segera menghancurkannya. Namun di sini Master Gui ini masih mudah untuk menghindari serangan Yin Yi ini. Di sini Yin Yi tak terima karena Master Gui sudah menghina kerajaan Celestial. Maka dari itu dia merubah pedangnya ke sebuah kekuatan dan berusaha mengurung Master Gui. Tak lama kemudian Yin Yi pun membuka sebuah gerbang. Namun Tuan Gui yang sudah hafal jika Yin Yi akan lari karena orang-orang dari kerajaan Celestial sangat pengecut pun langsung menghancurkan gerbang tersebut. Karena tak bisa bersembunyi, di sini terpaksa Yin Yi memperlihatkan kekuatan kerajaan Celestial yang sebenarnya. Di sini dia menuliskan sebuah mantra dan mengeluarkan sebuah altar dari langit. Di sini Xiao meminta Master Gui berhati-hati karena altar tersebut berisi jiwa kebencian dan ratusan jiwa pengorbanan. Dan ternyata di sini Yin Yi ini mengencing pengorbanan darah turun ke alam bawah agar raja kerajaan Celestial bisa segera datang. Di sini dia menambahkan darah dari dadanya ke altar tersebut. Dan di sini muncullah sesosok orang bersayap besar yang Xiao yakini jika itu adalah warisan dari iblis darah. Di sini sosok besar tersebut langsung menyerang Master Gui, namun dengan santai Master Gui akan memperlihatkan kebenciannya tersebut. Dan di sini Master Gui langsung mengeluarkan kekuatan besarnya berupa sebuah puting beliung yang melahap makhluk tersebut, bahkan mampu melahap juga altar yang Yin Yi keluarkan. Di sini Yin Yi tak menyangka jika dia bisa dikalahkan oleh gumpalan obsesi. Dan di sini Master Gui pun langsung dengan cepat membunuh Yin Yi ini. Dan pada Perfect episode 107 minggu depan, kita akan melihat Xiao yang bertarung melawan dewa lainnya menggunakan kekuatan yang sudah dia rencanakan. Dan itulah guys alur cerita Perfect episode 106 ini. Ternyata masih beruntung ya Xiao yang masih banyak membantu ini. Dan bagaimana pertarungan Xiao yang akan dia hadapi, kita tunggu saja di Perfect episode 107 minggu depan. Dan akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next episode. 去吧！